Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut ini arsip elektronik, pengelolaan arsip elektronik. Nah, ini materi berikutnya, ini metadata. Ini satu elemen penting di dalam membangun sistem pengelolaan arsip elektronik ya. Ini. Nah, metadata ini persis seperti kalau di dalam pengelolaan arsip konvensional, arsip kertas atau pengelolaan arsip non elektronik, ini persis atau identik dengan apa yang disebut deskripsi, ya, deskripsi dari arsip yang bersangkutan. Nah, kita mulai dari ini terminologi dan nanti beberapa contohnya. Nah, kemudian kita lanjutkan metadata bagian yang berikutnya. Nah, jadi metadata ini adalah data tentang data ya, atau data dari data. Jadi intinya metadata merupakan ringkasan dari isi sebuah dokumen atau rekod elektronik atau rekod digital ya, yang dinyatakan dalam beberapa kata kunci ya. Jadi persis seperti deskripsi arsip itu ya secara konvensional ya. Jadi metadata ini merupakan data tentang data atau ringkasan dari sebuah dokumen, atau dengan kata lain merupakan identifikasi dari rekod digital yang bersangkutan ya, itu. Nah, ini contoh sehari-hari metadata yang tidak kita sadari bahwa itu merupakan metadata. Misalnya di perpustakaan itu ada kartu perpustakaan ya, di sana berisi informasi ringkas tentang misalnya buku ya, menyangkut hal-hal seperti judul buku, pengarang buku, kategorinya apa ya, novel, fiksi atau yang lainnya, termasuk penerbit, jumlah halaman dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut itu contoh dari metadata ya. Kalau misalnya saudara beri makanan di supermarket, atau di sini disebut ini barang-barang konsumen, consumer goods, di sana juga ada metadata ya, seperti misalnya nama makanan, jenis rasa, beratnya, ya, warnanya, harganya dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari metadata ya. Nah, ada contoh lain di lingkungan pemerintahan misalnya. Jadi di lingkungan pemerintahan itu juga sama. Jadi metadata berisi karakteristik dari rekod ya, atau arsip yang terkait dengan yang berdasarkan pada kerangka standar tertentu ya. Jadi dia di lingkungan pemerintahan itu harus ada ini kerangka standar ya. Jadi semacam kamus ya, untuk membuat deskripsi dari rekod digital atau rekod elektronik. Ini salah satu contoh. Misalnya ada kumpulan rekod surat keputusan ya, pejabat eselon 1. Nah, itu metadatanya ya, ada tanggal SK, konsideran, pejabat yang mengeluarkan, unit yang terlibat, tanggal efektif diberlakukan, kategori isinya apa dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh metadata dari lingkungan pemerintahan. Nah, biasanya di lingkungan pemerintahan itu ya, agar implementasi metadata ini bisa berjalan efektif, maka ada ini tadi yang sudah saya sebut, kerangka standar metadata atau kamus ya, semacam kamus untuk menyusun metadata ya. Nah, standar ini penting nanti apabila satu pemerintahan ya akan mengembangkan satu yang disebut e-government. Nah, metadata itu sangat penting dan sebagai pendukung utama di dalam proses pengembangan e-government yang tersebut ya, itu. Nah, ini contoh metadata dari satu aplikasi atau program ya, SIKD, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis. Nah, ini metadatanya kalau sudah masuk di dalam satu program atau satu sistem atau satu aplikasi, itu nanti metadatanya seperti ini ya. Jadi nama registrasi sekian, tanggal registrasi bla 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 bla, sampai bahasa juga
dituliskan ya, statusnya baru, bahasanya Indonesia, media arsipnya kertas. Nah, ini contoh dari metadata yang sudah digunakan di dalam satu aplikasi atau satu program. Nah, kebetulan aplikasi ini, contoh ini adalah sistem informasi kearsipan dinamis itu ya. Ini contoh metadata. Nah, ada sebenarnya standar metadata itu sangat banyak. Ini salah satu contoh standar metadata ini yang sudah sering saya munculkan, yaitu standar metadata Dublin Core. Ya, nanti untuk standar metadata arsip atau record nanti di bagian video berikutnya nanti saya tunjukkan standar untuk record atau arsip. Nah, ini salah satu contoh. Ini juga bisa digunakan tadi contoh tadi ya. Contoh ini si KD tadi ini juga menggunakan standar Dublin Core ini ya. Nih, tapi kan bisa diperluas. Jadi ini ada 15 elemen, tapi nanti bisa diperluas ya. 15 elemen itu mulai dari judul sampai hak manajemennya ya. Ini seperti apa? Nah, mengapa itu bisa diperluas 15 elemen ya? Itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lingkungan organisasi yang bersangkutan, apalagi suatu organisasi yang mempunyai arsip yang sangat banyak ya, perlu diatur secara terstruktur dengan pengembangan tadi kalau menggunakan standar metadata Dublin Core. Misalnya untuk ini ya, untuk contoh ini tanggal ya. Ini di lingkungan kita itu kan DIT bisa mengacu ke banyak hal. Tanggal itu bisa mengacu ke banyak hal, seperti misalnya tanggal dikeluarkannya SK, nah kemudian tanggal ditandatanganinya SK tersebut, tanggal mulai berlakunya peraturan atau SK tersebut. Jadi untuk tanggal saja itu mengacu ke banyak bagian. Nah, oleh karena itu nanti di dalam metadata itu juga bisa diperluas. Kalau di dalam Dublin Core kan cuma tanggal. Dan nanti di dalam metadata kita itu bisa ya tadi tanggal dikeluarkannya, tanggal berlakunya dan seterusnya ya. Nah, oleh karena itu apabila suatu unit kerja organisasi ingin mengembangkan metadata Dublin Core, itu harus ada yang disebut standar application profile. Jadi masing-masing organisasi itu kan profilnya berbeda-beda ya, tergantung dari struktur dan tugas organisasi yang bersangkutan. Nah, oleh karena itu biasanya ada tim menyusun standar untuk database ini ya. Tuh. Baik, ya saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.